Seorang balita berusia 4 tahun bernama Bilkis diduga menjadi korban penculikan setelah dilaporkan hilang di Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 2 November. Tim gabungan kepolisian berhasil mengungkap dugaan penculikan yang melibatkan sindikat perdagangan anak lintas pulau. Bilkis ditemukan di Jambi dalam kondisi trauma setelah dibawa sejauh 2.611 km melintasi 3 pulau oleh pelaku pada Sabtu 8 November. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis bahagia saat Bilkis akhirnya tiba di Makassar. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Timur rekan Erlan Saputra. Silahkan laporan Anda. Baik, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, jadi kami laporkan bahwasanya bocah berusia 4 tahun atas nama Bilkis telah eh, ditemukan dari Sabtu kemarin itu sempat dibawa oleh pelaku yang diduga merupakan seorang penculik bocah berusia 4 tahun di Kota Makassar dan ditemukan di Jambi. Kemudian pada minggu kemarin, minggu hari ini maksud kami itu dipulangkan langsung ke Kota Makassar. Jadi dari Jambi kemudian transit ke Surabaya lalu mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin. Sehingga tepat pada pukul 14 lewat waktu Indonesia bagian tengah, Bilkis ini dibawa langsung oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar ini ke Polrestabes Kota Makassar. Dan sejak pagi tadi puluhan dari tetangga maupun dari ayah dan ibu dari korban sendiri ini sejatinya sudah menunggu kedatangan atau kepulangan dari Bilkis sendiri di markas Polrestabes Kota Makassar. Dan tangis kebahagiaan pecah di halaman Mapolrestabes itu tak terbendung tadi karena Bilkis ini sebelumnya dilaporkan bahwa Bilkis ini dinyatakan hilang. Jadi sejak minggu lalu kurang lebih tepat satu minggu lamanya baru Bilkis ini ditemukan dan sejumlah pelaku juga sudah diamankan maupun yang menerima langsung jadi diduga membeli langsung seorang bocah asal Makassar ini. Nah, tadi di lapangan berdasarkan pantauan dari Tribun Timur di markas Polrestabes Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, saya kira pukul 14 lewat 58 waktu Indonesia bagian tengah, begitu pintu polisi terbuka, puluhan warga langsung menyambut hangat kedatangan dari Bilkis sendiri. Dan sang ayah atas nama Dwi Nurmas sendiri tak sabar memeluk erat putrinya sambil meneteskan air mata. Dan di kesempatan itu juga sang ayah tak henti-hentinya menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian Polrestabes Makassar yang hampir selama seminggu ini telah berupaya dan berhasil menemukan sang anaknya di Jambi. Dan tadi juga dilaporkan oleh Kapolrestabes Makassar karena Kapolrestabes Makassar sendiri yakni Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan bahwa pencurian dilakukan maksimal sejak laporan kehilangan. Jadi laporan itu diterima polisi pihak Polrestabes Makassar sejak minggu dan pada saat itu juga tim Jatandras Polres Makassar ini langsung menyelidiki terkait seorang bocah ini 4 tahun yang dinyatakan hilang. Dan pada saat itu juga tadi di kantor Polrestabes Makassar ini penyerahan langsung dipimpin oleh Kapolrestabes Makassar dan diterima langsung oleh sang ayah dari korban penculikan. Dan pada kesempatan itu juga hadir dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yakni Ita Isdiana Anwar yang turut menyambut
kepulangan Bilqis sendiri. Dan pada kesempatan itu ia menyampaikan bahwa dan juga mewarning kepada orang tua agar sekiranya lebih berhati-hati lagi dan menjaga ketat terhadap anaknya, terutama melihat fenomena yang pertama kalinya terjadi di Kota Makassar, yakni adanya bocah yang hilang dan bahkan sampai harus ditemukan di provinsi lain. Dan untuk kondisi kesehatan Bilqis sendiri, seperti keterangan dari Kapolrestabes Makassar berdasarkan hasil tim pemeriksaan dari kesehatan menyatakan bahwa bocah berusia 4 tahun ini dinyatakan sehat walafiat. Dan juga tadi Bilqis seperti yang terlihat di layar pemirsa bahwasanya Bilqis ini tampak ceria, tak ada gangguan kesehatan sedikit pun. Dan pihak Polrestabes Makassar memastikan bahwa para pelaku maupun pelaku lainnya akan diupdate Senin besok. Pun demikian dengan pihak DP3A Kota Makassar bahwasanya Bilqis sendiri akan dilakukan pendampingan khusus terkait apakah Bilqis ini trauma atas kasus penculikan atau seperti apa. Baik, kami kembalikan ke studio. Baik rekan Erlan, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jadi hari ini ya, alhamdulillah tim Jatantras ya diikuti sama Pak AKBP Kasareskrim juga Pak Wila ya sebagai Kasareskrim melakukan setelah menindaklanjuti laporan langsung bergerak mencari aktif. Setelah beberapa hari hilang dengan berbagai upaya dan doa dari semua masyarakat Kota Makassar, alhamdulillah anaknya sudah ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan kondisinya tidak baik. Secara psikologis juga sudah dicek, dari Bukadis juga sudah dicek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, anaknya juga ceria, ya. Mudah-mudahan tidak mengalami trauma. Dan tadi di depan kami dari Polrestabes menyerahkan anaknya kembali kepada orang tuanya, ya, untuk dibawa segera pulang rumah. Dan kita berharap tidak ada kejadian seperti ini. Untuk pelaku ada berapa saat ini? Besok akan kita rilis ya, karena untuk walaupun sudah didapatkan anaknya, kami masih harus melakukan pemeriksaan baik terhadap anaknya, orang tuanya, juga pelaku-pelakunya, sehingga besok kami pastikan kami akan rilis setelah pemusnahan narkoba di Polres. Sejauh ini berapa orang yang diamankan, Bang? Besok kami akan rilis. Apakah betul kejadian ini melibatkan tindak pidana perdagangan orang, Bang? Ya, besok kami akan rilis tindak pidana apa, karena kan ini masih baru kita kenalnya ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Besok kita akan rilis. Ada memang mengarah ke sindikat jaringan internasional ini. Besok kita akan rilis. Besok akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu. Diam dulu. Ya, tadi sudah dicek kesehatannya. Sehat, tidak ada tanda-tanda. Secara psikologis juga sudah dicek kondisinya juga kondisi yang baik.
Jadi saya akan menyerahkan ya untuk proses hukum yang berkaitan besok bisa. Jam berapa nih? Jam berapa teman-teman? Jam 10. Pak, bagaimana? Bapak, ayahnya Bilkis. Bagaimana perasaan Pak? Ayah Bilkis, bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah. Ada ungkapan terima kasih. Hari ini, Bapak lagi Bilkis. Makassar mengucapkan terima kasih sekali dengan kerja-kerja dari Polrestabes yang luar biasa sehingga anak bagus kita kembali ke sini. Jadi sementara belum bisa dirilis dulu ya, nanti besok ya bagaimana. Tapi kami mengimbau seluruh masyarakat utama Kota Makassar supaya menjaga anak, kembali jaga ya anak, karena kalau kita nggak jaga anak kita ini yang terjadi. Ini perlu saya sampaikan. Besok kita, Kalau pendampingan Ibu? pendampingan pasti ada, pasti. Karena kami juga punya puspaga, ya ada konseling, baik psikolog maupun psikiater. Nanti kita lihat perkembangannya anak bagus dan juga dari orang tua. Terima kasih Bu Kadi. Upaya pencarian intensif selama 6 hari terhadap Bilkis, balita berusia 4 tahun yang diculik dari Makassar, akhirnya membuahkan hasil dramatis. Korban ditemukan di lokasi terpencil, daerah Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, pada Sabtu 8 November 2025. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis bahagia saat Bilkis akhirnya tiba di Makassar setelah diduga menjadi korban penculikan. Sang ayah bernama Dwi Nurmas memeluk erat putrinya sambil meneteskan air mata. Saat ditemukan, Bilkis berada di tempat sunyi dan gelap dengan kondisi ketakutan serta trauma mendalam. Ia bahkan sempat menyangka tim kepolisian yang datang adalah orang asing berbahaya. Menyadari kondisi psikologis korban yang tertekan, petugas segera menghubungi keluarga Bilkis di Makassar untuk menenangkan sang anak melalui sambungan telepon. Setelah mendengar suara orang tuanya, Bilkis perlahan mulai tenang dan bersedia mengikuti petugas menuju tempat aman. Kini Bilkis berada di Mapolres Merangin untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pasca trauma. Sementara itu, sejumlah pelaku yang diduga bagian dari sindikat penculikan dan perdagangan anak telah berhasil ditangkap. Polisi bahkan menyelidiki jalur perpindahan Bilkis dari Makassar hingga akhirnya ditemukan ribuan kilometer jauhnya di Jambi. Ketiga terduga pelaku terdiri dari 2 perempuan dan 1 laki-laki ditangkap setelah 6 hari aksi penculikan berlangsung. Mereka tampak pasrah saat diamankan tanpa perlawanan. Polisi menyebut ketiganya diduga kuat bagian dari sindikat penculikan dan perdagangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut dulu. Jangan ribut. Diam dulu.
beberapa hari sejak sehat, dan tadi sudah dicek kesehatannya. Kesehatannya sehat, tidak ada tanda-tanda secara psikologis kita sudah dicek kondisinya dalam kondisi yang baik. Jadi saya akan menyerahkan untuk proses itu dan rekannya besok di Indonesia. Jam berapa nih? Jam berapa komandan? Jam 10 besok. Pak, bagaimana? Bapak, ayahnya Bilkis, ayahnya Bilkis. Ayah Bilkis. Bagaimana perasaan tak, Pak? Ayah Bilkis, bagaimana perasaan tak? Alhamdulillah. Ada ungkapan terima kasih. Hari ini, apa lagi Bilkis? Jadi hari ini ya, alhamdulillah tim Jatantras ya diikuti sama Pak AKBP Kasarreskrim juga Pak Wila ya sebagai Kadif melakukan setelah menindaklanjuti laporan langsung bergerak mencari aktif. Setelah beberapa hari hilang dengan berbagai upaya dan doa dari semua masyarakat Kota Makassar, alhamdulillah anaknya sudah ditemukan tadi malam dan bisa kembali ke Makassar pada hari ini. Dan tadi sudah dicek kesehatannya, alhamdulillah tidak ada tanda-tanda penganiayaan dan kondisinya juga baik. Secara psikologis juga sudah dicek, dari Bukadis juga sudah dicek semuanya, alhamdulillah dalam kondisi yang sangat baik, anaknya juga ceria, ya. Mudah-mudahan tidak mengalami trauma. Dan tadi di depan kami dari Polrestabes menyerahkan anaknya kembali kepada orang tuanya, ya, untuk dibawa segera pulang ke rumah. Dan kita berharap tidak ada yang terjadi seperti itu. Untuk pelaku ada berapa saat ini? Besok akan kita rilis ya, karena untuk walaupun sudah didapatkan anaknya, kami masih harus melakukan pemeriksaan baik terhadap anaknya, orang tuanya, juga pelaku-pelakunya, sehingga besok kami pastikan kami akan rilis setelah pemusnahan narkoba yang kita rilis. Sejauh ini berapa orang yang ditemukan, Bu? Besok kami akan rilis. Apakah betul kejadian ini melibatkan tindak pidana perdagangan orang, Bang? Ya, besok kami akan rilis tindak pidana apa, karena kan ini masih baru kita terima anaknya, ya. Jadi akan kami dalami pelaku-pelakunya, jaringannya, tindak pidananya. Besok kita akan rilis. Ada memang mengarah ke sindikat jaringan internasional ini. Besok kita akan rilis. Besok akan kami sampaikan. Proses penyelamatan Bilkis balita asal Makassar yang diculik dan dibawa ke Jambi berlangsung haru dan menegangkan. Setelah 6 hari pencarian intensif, tim gabungan berhasil menemukan korban di lokasi terpencil di Tabir Selatan, Kabupaten Merangin pada Sabtu 8 November. Saat ditemukan, Bilkis dalam kondisi ketakutan dan trauma hingga sempat menyangka polisi yang menolongnya adalah penculik. Berkat suara orang tuanya melalui sambungan telepon, Bilkis akhirnya ditenangkan dan berhasil dievakuasi dengan selamat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jambi, rekan Heru Pitra. Silahkan laporan Anda. Ya, Saudara Anggara, Tribuner, di sini saya laporkan bahwa di Kabupaten Kerinci, tim dari Polres Kerinci yang backup dari tim dari Sulawesi Selatan akhirnya berhasil mengungkap serangan di Makassar baru-baru ini. Informasi yang kami dapatkan, tim gabungan Satres Polrestabes Makassar bersama Resmob Polda Jambi dan unit opsional
Satreskrim Polres Kerinci berhasil memukul 2 pelaku utama di kota Sungai Penuh, Jambi, tepatnya pada Jumat 7 November kemarin. 2 pelaku yang diamankan yakni Adi Frianto Saputra, umur 36 tahun, dan Mary Ana, umur 42 tahun. Keduanya warga Kabupaten Merangin, Jambi. Mereka ditangkap tanpa perlawanan di sebuah penginapan yang ada di kota Sungai Penuh. Korban penculikan Bilqis sebelumnya dilaporkan hilang oleh orang tuanya di kawasan Taman Pakui, Makassar, Minggu 2 November pagi. Saat itu kita ketahui korban tengah bermain di sekitar lapangan tenis tempat orang tuanya beraktivitas. Namun sekitar pukul 10.00 WITA, bocah perempuan itu menghilang tanpa jejak. Setelah menerima laporan, Satreskrim Polrestabes Makassar langsung melakukan penyelidikan intensif. Polisi berhasil menangkap pelaku awal di wilayah Makassar yang mengaku telah menjual korban ke Yogyakarta. Dari hasil pengembangan, anak tersebut kembali dijual kepada pasangan Ade Frianto Saputra dan Mary Ana yang bermusi di Jambi, yang ditangkap pada Jumat kemarin. Informasi keberadaan keduanya terlacak di wilayah hukum Polres Kerinci, Jambi. Lalu tim gabungan kemudian diterjunkan untuk melakukan pengejaran lintas provinsi. Setelah dilakukan pengintaian, kedua pelaku akhirnya diamankan di kota Sungai Penuh. Dalam pemeriksaan awal, Ade Prianto dan Mary mengaku telah menjual Bilqis kepada kelompok suku anak lalam yang ada di Kabupaten Merangin, tepatnya di Desa Mentawa, dengan harga 40 juta. Di mana kita ketahui ternyata pasangan Aprianto yang diamankan di kota Sungai Penuh ternyata informasi dari pemeriksaan awal mereka mengaku telah menjual Bilqis kepada suku anak dalam yang ada di Kabupaten Merangin dengan seharga 40 juta. Akhirnya tim melakukan penyidikan dan langsung mengevaluasi tempat Kapolres Kerinci melalui Kasatskrim Aperi menyebutkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara beberapa satuan kepolisian. Katanya itu mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di wilayah hukum Kerinci, tim langsung bergerak cepat untuk memastikan jika ada ruang bagi pelaku melarikan diri. Sementara kasus ini mereka limpahkan setelah mereka melakukan penangkapan, mereka langsung membawa Bilqis ke Makassar. Itu informasi yang sementara yang kami dapatkan, Anggra. Baik rekan Heru, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita pulang ya ke rumah. Iya. Bapaknya coba. Bilqis, mama Bilqis. Ini semua rindu sama Bilqis. Sampaikan Bilqis, suruh ikut sama Om. Baru diantar pergi sama bapak nak. Ya, diantar pulang ke rumahnya. Ya pulang nak. Mama nak. Apa perbedaan nak? Mana kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Orang namanya siapa? Berapa kau jualkan? 3 juta pak. Tapi dia minta sendiri, bilang 3 juta. Jatuhnya saya PFT. PR 500. 500 ke rekeningmu? Iya, rekeningku pak. Itu zaman 2.500.000. Iya. Itu 2.500.000 pak, jadi 3 juta. Kasih jalan.
benar. Sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribut dulu. Jangan ribut. Diam dulu. Ya, tadi sudah dicek kesehatannya. Sehat, tidak ada penyakit. Secara psikologis kita sudah dicek kondisinya juga kondisi yang baik. Jadi saya akan menyerahkan ya Untuk proses itu nantikannya besok di Indonesia. Jam berapa, Ben? Jam berapa, Komandan? Jam 10. Pak, bagaimana? Bapak, ayahnya Bilkis. Bagaimana perasaan Pak? Ayah Bilkis, bagaimana perasaan Pak? Alhamdulillah. Ada ungkapan terima kasih. Ayah Bilkis. Apa lagi Bilkis? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.